Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang ingin mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Ita Darista. Kami dari kelompok 4 yang bertema yaitu metodologi perkembangan sistem. Kelompok 4 ini terdiri dari Alan Mahendra, Bayu Fajar Nugroho, Ika Septiani, Muhammad Ridwan, dan Rahma Hambayani. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi metodologi perkembangan sistem, yang dimana metodologi perkembangan sistem ini dapat mempengaruhi tentang peluang bisnis-bisnis yang tertera. Yuk, lanjut saja yuk ke selanjutnya. Jadi yang pertama itu ada pengertian sistem informasi. Beberapa definisi sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Al-Bahra di tahun 2005 menjelaskan sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Yang kedua itu ada Kartahadi. Sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemeriksaan, pengorganisasian, pengendalian, kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasi. Selanjutnya itu ada metodologi perkembangan sistem. Untuk mengembangkan dan membangun suatu sistem informasi dibutuhkan metodologi. Metodologi itu merupakan perangkat untuk menuntun dan mengarahkan para developer sistem informasi dalam hal analisis, desain, informasi, implementasi, hingga evaluasi yang dicanangkan oleh para developer tersebut. Metodologi perkembangan sistem informasi merupakan standar proses yang terorganisir yang terdiri atas yang pertama itu analisis, desain, implementasi, dan perawatan. Selanjutnya itu alasan perlu adanya metodologi pengembangan sistem adalah yang pertama itu menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Yang ketiga mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Dan yang terakhir atau yang keempat menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Ya, selanjutnya ada manfaat sistem informasi, ada 3, yaitu yang pertama, organisasi merupakan sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapat sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Sedangkan yang kedua ada bank merupakan sistem informasi untuk mengolah, cek-cek nasabah, dan membuat berbagai laporan, rekening koran, dan transaksi yang terjadi. Sedangkan yang terakhir, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Ada beberapa, yang pertama ada hardware. Hardware ini terdiri dari komputer, printer, dan jaringan. Sedangkan yang kedua itu software. Software merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Software ini dapat digolongkan menjadi sistem operasi atau Windows 95 dan NT. Yang kedua aplikasi atau akuntansi. Yang ketiga utilitas atau antivirus, SpeedDisk, serta bahasa 3L dan 4L. Sedangkan yang ketiga itu ada data. Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Sedangkan yang keempat itu ada prosedur. Prosedur merupakan dokumentasi
prosedur atau proses sistem, buku penuntun operasional dan teknis. Yang terakhir, ada manusia. Manusia yang terlibat dalam komponen seperti operator, pemimpin, sistem informasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu suatu rinci tugas yang jelas. Kalau untuk slide selanjutnya akan saya bacakan, di mana untuk slide ke-7 ini yaitu ada macam-macam metodologi pengembangan sistem. Untuk yang pertama yaitu metode System Development Life Cycle atau disingkat sebagai SDLC, yaitu di mana metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Makanya bisa disebut dengan metode tradisional. Nah, untuk metode ini pun masih prototype dan di mana tahap-tahap pandu kerjaannya dilakukan oleh analisis sistem dan programmer yang membangun sistem informasi. Nah, untuk tahap-tahap SDLC itu yaitu yang pertama ada melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, yang kedua itu mempelajari dan menganalisisnya, yang ketiga ada menentukan permintaan pemakaian sistem informasi, yang keempat ada memilih solusi untuk pemecahan masalah yang paling baik, dan yang kelima ada menentukan perangkat keras yang akan dipakai, dan untuk yang keenam ada merancang informasi baru, dan ada yang ketujuh yaitu ada mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, dan yang kedelapan itu ada memelihara dan menjaga untuk setiap perangkat yang dipakai agar selalu update untuk informasi terbarunya. Nah, dari kayak metode sistem development cycle atau SDLC ini itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya ya teman-teman semua. Nah, untuk yang pertama ada kelebihannya, yaitu yang pertama dia itu lebih user friendly, dimana dia jauh lebih mudah digunakan untuk teman-teman maupun teman-teman semua yang mungkin sudah pro dalam menggunakan sistem ini ataupun yang masih awal, masih pemula, itu pun sangat mudah diaplikasikan, dimana ini pun nggak terlalu rumit untuk dilaksanakannya. Untuk yang kedua yaitu memberikan template tentang metode analisis desain. Nah, dimana ini kita nggak perlu kayak mikirin lagi, kita mau pakai template itu seperti apa sih, kita mau ininya bikin template kayak gimana. Nah, di sini dengan metode ini kita sudah disediakan template dengan berbagai metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Tapi di satu sisi selain ada kelebihan, pastinya di setiap ini ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri yaitu yang pertama dia itu untuk sistem ini jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model, karena model ini bisa melakukan iterasi secara tidak langsung. Untuk yang kedua ini yaitu pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasikan ketidakpastian pada saat awal proyek. Nah, untuk yang ketiga yaitu kekurangannya, pelanggan harus bersikap sabar dalam menggunakan metode sistem development ini. Untuk yang keempat yaitu ada pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugasnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada di untuk di slide 8 ini yang kedua ada model waterfall, di mana sering juga disebut sebagai model sequential linear, di mana metode pengembangan sistem yang paling tua dan yang paling sederhana. Nah, untuk model ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak. Untuk spesifikasi yang tidak berubah-ubah, model ini menyediakan juga pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Nah, untuk metode waterfall sendiri ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat lunaknya, yang kedua desain, yang ketiga ada pembuatan kode program, yang keempat ada pengujian, dan yang kelima ada pendukung atau dan pemeliharaan. Nah, tidak jauh berbeda dengan pada step sebelumnya. Di sini pun juga ada kelebihannya untuk model waterfall ini. Yang pertama yaitu kualitas. Untuk kelebihannya yang pertama itu ada kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik, dimana ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap dan berkala. Untuk yang kedua kelebihannya yaitu ada dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Nah, adapun selain kelebihan dan kekurangan,
Di sini ada kekurangannya, yaitu yang pertama diperlukan manajemen yang baik, yang ketiga ada kesalahan kecil di sini akan menjadi masalah yang sangat besar pada model sistem ini. Yang ketiga itu ada pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasikan ketidakpastiannya pada saat awal pengembangannya. Oke, untuk slide ke-9 yaitu dalam macam-macam metodologi pengembangan sistem, yaitu yang ketiga ada model prototyping, di mana model prototyping adalah secara interaktif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dengan analis. Nah, untuk prototype ini juga dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan beberapa prosesnya. Dalam penerapannya ini, tahapan model prototyping ini mempunyai tahapan-tahapan yang tersendiri, yaitu yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, yang kedua ada membangun prototyping, yang ketiga ada menggunakan sistem, yang keempat ada mengkodekan sistem, dan yang kelima ada menguji sistem, yang keenam ada evaluasi sistem, dan yang ketujuh sendiri ada evaluasi prototyping. Tidak jauh berbeda dengan kedua macam sebelumnya ini. Dia ini untuk model prototyping ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu ada prototype melibat user dalam analisis dan desain. Yang kedua ada di mana mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret, di mana pasti akurat dan sudah pasti aktual. Untuk yang ketiga yaitu digunakan untuk memperluas SDLC. Yang pertama itu dia ini untuk memperluas jaringan, untuk metode pertama kali dipakai itu ya yang saya jelaskan itu untuk di slide ke-7. Dan yang kekurangannya itu yaitu yang kekurangan dari model prototyping yaitu yang pertama proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua ada mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga ada biasanya dalam penggunaan sistem prototyping ini dia kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang keempat itu ada prototype yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Lalu macam-macam yang kelima ada model spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Boehm adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematik model sequencer linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Tahapan-tahapan model spiral yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis risiko, perekayasaan, konstruksi dan peluncuran, evaluasi pelanggan. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Lalu lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang terakhir, kelebihan yang terakhir tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja literatif. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Lalu memerlukan penaksiran komputer yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang terakhir, kekurangan yang terakhir butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Lalu macam-macam yang keenam ada object oriented technology. Object oriented technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan objek yang merupakan kombinasi antara struktur, data, dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi object oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum. Lalu ada tahapan-tahapan object oriented technology. Pada object oriented technology ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satu yang paling terkenal adalah OMT atau Object Modeling Technique.
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan OMT ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model objek, yang kedua model dinamis, dan yang terakhir ada model fungsional. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari object oriented technology. Yang pertama, kelebihannya ada uniformity. OMT memungkinkan merancang user interface secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Yang kedua ada understandability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah yang sesungguhnya. Yang ketiga ada stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. Dan yang terakhir ada reusability. Dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Lalu ada kekurangannya. Kekurangan objek oriented teknologi adalah metode berorientasi objek merupakan konsep yang relatif baru sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa yang digunakan sebagai dasar analisis serta perancangan perangkat lunak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu metode end user development, yang dimana di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja, artinya tahap analisis, pengendalian mutu, dan kecenderungan tumbuhnya privat atau sistem informasi. Integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Adapun tahap-tahapan EUD, yang pertama yaitu inisiasi, yaitu di mana organisasi perusahaan mulai pertama kali mengenai teknologi informasi. Yang kedua, tahap ketularan. Yang ketiga, tahap kendali. Dan yang keempat, tahap matang. Metode end user ini adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu salah satunya dapat menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi. Dan yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dikembangkan sendiri oleh pemakai. Dan yang ketiga, menambah atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistem sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Dan yang keempat, dapat menambah kualitas pemahaman pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Adapun kekurangannya, karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri, maka dalam hal ini pemakai sekaligus pengembang sistem dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi informasi serta pemahaman tentang pengembangan sistem informasi. Yang kedua, end user computing memiliki resiko dapat mengganggu bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem. Dan yang ketiga, end user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknis pemakai sekaligus pengembangan sistem. Jadi, yang terakhir, kesimpulannya adalah pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Pengembangan sistem juga memiliki resiko untuk terjadi kegagalan. Kegagalan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakaian, dan melibatkan pemakaian sistem, kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan dan sebagainya. Terima kasih.